Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Siapa yang percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya? Coba tanya kanan kirinya. Apakah kamu percaya ada kuasa di dalam nama Yesus? Apa jawabannya? Semangat gak jawabnya? Oke, kita mau naikkan lagu pujian ini. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam namamu. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Kami mau katakan namanya Tuhan, Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami percaya Tuhan ada kuasa dalam namamu Tuhan. Kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan kami Tuhan. Haleluya, kami mau katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Umat pemenang sorakan haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, namamu berkuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatunya yang telah Engkau jadikan dan Engkau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami taruh Tuhan pengharapan kami Tuhan ke dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Kemuliaan pujian ini Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian,
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Hanya bagimu Tuhan segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan. Hanya bagi namamu Yesus Tuhan Raja. Engkaulah yang layak dipuji, Engkaulah yang layak disembah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya bagimu Tuhan segala hormat, pujian, keagungan. Hanya bagimu Yesus Tuhan Raja. Tiada nama seperti namamu, dulu sekarang dan selamanya. Hanya namamu yang layak ditinggikan, diagungkan, dipuji, disembah. Yesus Tuhan Raja damai, penasehat agung, Allah yang perkasa. Kaulah anak domba yang setia, Yesuslah namamu. Benar Tuhan, hanya bagimu saja Tuhan segala kemuliaan, keagungan, pujian dan hormat Tuhan. Hanya bagimu saja Tuhan. Tuhan, Engkau lihat pada saat ini Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lihat mereka yang meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertata di tempat ini. Engkau bertata di dalam hati kami semua Tuhan. Supaya setiap firman yang ditaburkan Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi mengambil jalurnya dalam kehidupan kami semua Tuhan. Supaya kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang menjadi tujuan-Mu itu yang harus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk lebih dekat lagi. Untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan.
Ini kami Tuhan, pakai kami semua Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami ditempatkan. Bapa, dalam nama-Mu Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, Engkau urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan, itu menurut kehendak dan rencana-Mu saja Tuhan. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami, hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan 4 jenis tanah. Kita buka di Lukas 8 Bapak Ibu Saudara. Kita pasti sudah sering membaca ayat ini dan kita pasti tahu, paling khotbahnya tentang ini pasti. Sering-seringnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, tapi percayalah kalau Tuhan mau menyatakan sesuatu itu ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak sadari, tetapi itu adalah kita sendiri, itu saya sendiri. Yuk kita buka di Lukas 8 ayat yang keempat. Oke, kita baca sama-sama. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 8. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus berkhotbah dengan banyak perumpamaan. Kenapa saya ambil yang suka yang pertanian? Karena memang itu bidang saya dulu. Karena kuliahnya saya di situ. Jadi saya lebih suka yang di pertanian. Karena memang zamannya Tuhan Yesus itu pertanian itu sangat penting. Kebun-kebun itu sangat penting. Belum zamannya industri, tapi agraria. Masih pertanian. Pertanian kalau orang punya kebun ini, punya kebun anggur segini-segini, itu orang kaya banget. Iya kan? Makanya Tuhan Yesus pakai yang ada pada saat itu, yaitu tentang perkebunan, tentang pertanian. Saya bukan ahli pertanian, saya bukan ahli pertanahan juga. Saya hanya tahu sebagian. Dan itu kebanyakan, kalau yang sebagian itu sedikit-sedikit saya pelajari dari Google, Mbah Google. Gitu. Dari Google saya pelajari. Tapi walaupun waktu kuliah saya tentang teknologi hasil pertanian. Jadi saya lebih banyak ke pengolahannya. Padi jadi apa? Itu nanti dijadikan apa? Jadikan apa? Itu bagian saya. Tapi kalau suruh nanamnya, saya bingung. Saya kemarin coba nanam padi, susah banget. Ternyata nggak tumbuh-tumbuh. Saya tanya bapak ibu saya, gimana cara nanamnya padi? Itu bibit harus direndam dulu. Ya ampun, saya langsung tanam aja. Nggak tumbuh-tumbuh. Haleluya, saya bilang gitu. Bapak ibu saudara, kalau bapak ibu saudara lihat di media sosial, banyak sekali di TikTok terutama, TikTok sama YouTube, Google lagi, Instagram. Banyak sekali orang-orang yang membuat cara bertani yang cepat, menanam ini cepat, pakai pisang lah, pakai bawang putih lah, pakai apalagi jeruk lah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar sesuatu, jangan suka yang instan. Kadang-kadang itu kebanyakan mereka cuman supaya ditonton orang begitu banyak. Supaya lebih senang orang itu melihat. Tapi kalau dicoba, nggak bakal hidup itu.
Makanya kalau kita mau belajar sesuatu, kita belajar yang benar. Kita lihat itu, ini dari mana, dari lembaga mana. Kita, ini lagi di lembaga pertanian ini, oh iya benar. Ini kalau cuman biar view-nya dilihat orang, biar banyak, biar FYP ya kalau di TikTok tuh. Waduh, tapi ternyata cuman bohong doang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar yang benar. Amin. So jangan buru-buru percaya supaya kita itu tidak tertipu oleh tipu daya dunia ini. Amin. Kita kembali kepada khotbahnya tentang perumpamaan seorang penabur ini. Yang pertama, itu tanah di pinggir jalan. Bisa tunjukin ayatnya ke ayat kelima. Oke. Tanah di pinggir jalan. Kalau kita lihat tanah di pinggir jalan, Bapak Ibu Saudara, coba bayangkan tanah di pinggir jalan. Kebanyakan apa? Kebanyakan batu-batu ya, atau kerikil-kerikil. Karena ya itu bukan untuk ditanami gitu. Kadang-kadang untuk parkir mobil, benar nggak? Untuk parkir mobil, supaya mobil itu enak di situ biar gampang keluarnya, apalagi di pinggir jalan situ. Aduh saya mau yang di situ aja, saya nggak mau yang di dalam. Tanah di pinggir jalan. Yang jatuh di pinggir jalan itu, kalau kita membaca firman, biarlah firman itu yang menjawab sendiri. Amin. Lukas 8 yang ayat 12, ini jawabannya, kata Yesus. Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Kalau Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, Bapak Ibu Saudara itu seorang petani yang sedang menaburkan benihnya. Mana ada sih petani naburin di pinggir jalan? Petani mana yang bodoh amat gitu? Kalau kita lihat ini aneh-aneh aja Tuhan Yesus ini. Masa naburin di pinggir jalan? Sebagian jatuh di pinggir jalan. Berarti Tuhan Yesus bukan pingin menaburkan di pinggir jalan. Tapi sebagian jatuh di pinggir jalan. Amin. Tidak ada petani yang pingin benihnya itu tidak bertumbuh. Tanah yang di pinggir jalan itu kebanyakan, tadi saya bilang batu-batu, kerikil-kerikil, atau tanaman-tanaman rumput-rumput teki itu. Tahu nggak rumput teki ya? Rumput-rumput yang kecil-kecil itu. Tapi ada juga ya tanaman yang bikin supaya tanahnya itu empuk, juga ada. Tapi kebanyakan tanah yang di pinggir jalan adalah berbatuan. Supaya tadi mobil bisa parkir, supaya orang kadang-kadang bisa pinggir gitu ya. Firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan, saudara pernah berpikir enggak? Kalau firman itu ditaburkan kepada kita, saya itu di pinggir jalan apa bukan sih? Saya itu kalau yang nanti yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Kebanyakan saya jujur aja, saya tanah yang subur. Kalau dengar firman, haleluya, ya dan amin. Tahu nggak kalau Bapak Ibu Saudara, kalau tanah yang di pinggir jalan, yang ditaburkan. Saya pernah juga, setiap khotbah dinyatakan, setiap ajaran yang diajarkan, itu cuman bunyinya blip, 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 blip. Jadi khotbahnya gitu aja dengarnya. Wong gitu. Enggak masuk di otak, enggak masuk di pikiran. Ya pendetanya ngomong apa? Kalau saya ingat pendeta saya ngajarkan saya tentang dasar-dasar Alkitab. Itu dia ngomong apa aja tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Saya udah pokoknya bodoh amat dah. Saya pokoknya pikirin sana, saya gambar sini, saya gambar sana. Ya pokoknya beli. Ya dia ngomongnya di beli gitu. Ditanyain aja, apa ya tadi ngomong apa? Pas ujian ditanyain, Anang Trinitas itu apa? Tritunggal itu apa? Ya lu, apa? Enggak tahu. Itu tanah di pinggir jalan. Kalau kita dengarkan khotbah, dan ketika kita keluar, tadi khotbahnya apa?
Itu tadi beli, guang. Nah itu tanah di pinggir jalan. Apakah kita seperti itu? Atau kita kalau dengar khotbah, kita nanti saya, kalau orang tua nih ya, saya masak ini, saya masak itu, entah untuk ini, untuk itu. Kita sudah pikir ke sana, nanti saya mau ke mall. Kalau saya kan suka mancing, nanti saya pokoknya mancing. Udah nanti saya beli ini dulu, udah kepikiran ke sana-sana. Ditanyain apa khotbahnya? Apa tadi ya? Saya ingat Bapak Ibu Saudara, tapi saya nggak tahu ini ujian apa enggak. Tapi ketika saya dengarkan khotbah, tiba-tiba hamba Tuhan itu tanya, loh tadi khotbahnya apa? Nah untung saya dengerin baik-baik, itu tentang ini. Bagus. Saya nggak tahu itu kalau ujian apa enggak. Tapi tiba-tiba hamba Tuhan itu tanya, tadi khotbahnya tentang apa? Bapak Ibu Saudara, tadi mungkin kadang-kadang makanya kenapa sih Tuhan Yesus khotbahnya tentang ini sih, tentang penabur, tentang ini. Kan di situ juga banyak, bukan hanya petani juga, tapi punya nelayan, murid-muridnya para nelayan. Ada juga prajurit, ada juga orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, orang Roma juga ada. Semua ada di situ. Semua mendengarkan firman Tuhan. Tapi lihat, Tuhan Yesus tetap menabur. Dia tidak menyerah. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Firman itu diberikan kepada semua orang. Apakah kita seperti yang tanah yang di pinggir jalan? Firman yang ditabur, yang dikhotbahkan, gampang sekali dicuri oleh iblis. Dicuri iblis berarti udah gak ada. Makanya saya bilang tadi, ketika ditanya, apa firmannya? Beli, uang gitu. Bukan. Apa tadi yang Tuhan katakan? Apa yang firman Tuhan katakan? Baru saja dilepaskan firman-Nya. Karena hati kita itu penuh dengan kerikil. Batu-batu yang kecil. Benih itu tidak bisa masuk. Benih itu gampang dicuri. Adakah hati kita penuh dengan kerikil pada saat ini? Yang kecil-kecil kebanyakan, bukan yang gede-gede. Kalau gede-gede langsung dipinggirin lagi kan. Ini ganggu aja nih, ketahuan. Tapi kalau yang kecil-kecil, hobi saya, kesenangan saya, yang kecil-kecil kadang-kadang. Selagi hati kita terus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mau khotbah itu Pak Apin. Yang dengan suaranya lantang. Saudara-saudara, kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Itu ada di dalam diri Anda dan saya. Itu tetap aja. Mau suaranya keras kayak apa, tapi kalau hati kita seperti itu, gak akan dengar. Amin. Bukannya jangan amin ya. Jangan amin. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan kita sadar, itu saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Beberapa kali, kalau saya jujur aja, berapa kali saya bilang, Tuhan jangan buat saya ngantuk Tuhan. Jangan buat saya ngantuk Tuhan. Berikan saya kekuatan Tuhan. Saya mau dengarkan firman Tuhan. Saya mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya tidak mau dicuri Tuhan. Tapi tetap aja ngantuk. Tapi saya gak putus asa. Saya tahu Tuhan gak putus asa kepada saya. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan mengangkat kita. Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita. Tuhan gak langsung kayak Anda itu seperti robot gitu. Langsung hatinya, kamu gak akan ngantuk. Enggak. Tapi Tuhan mau konsisten kita, doa tadi. Amin. Kata Pastor Bram kan, kalau doa itu ya doa aja. Enggak. Masih ingat gak khotbahnya Pastor? Doa beneran. Saya mau Tuhan. Konsisten. Yuk kita konsisten. Dengan apa yang kita mau supaya Tuhan memakai kita lebih lagi. Amin. Kemudian tanah yang kedua.
Itu tanah yang berbatu. Lukas 8 ayat 13 ini jawabannya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Tanah yang berbatu. Jenis tanah ini adalah sebagian kalau yang jenis tanah yang berbatu ini ada sebagian bagus, ada tapi kebanyakan yang berbatu-batu. Tuh Bapak Ibu Saudara, saya pernah ke pelayanan ke NTT bersama hamba Tuhan kita. Saya lihat benar-benar ketika saya dari pesawat pun katanya NTT itu tanahnya gersang, tanahnya ini. Saya lihat ketika saya lihat dari pesawat itu, saya lihat, benar. Ini benar-benar kayak kering. Pas saya turun saya lihat, waduh, benar-benar berbatu. Batunya bukan batu yang kayak batu gunung itu ya, tapi batu karang. Batu karang itu keras tapi poros. Poros itu maksudnya kalau masuk air langsung turun, hilang. Waduh, kalau tanah seperti ini gampang sekali. Tanaman itu tumbuh, nah kalau musim kemarau tiba-tiba kering, mati. Gimana caranya nih? Saya bayangkan, pokoknya kalau ke suatu pelayanan atau saya ke daerah mana, pasti saya lihat tanahnya dulu. Jenis tanahnya seperti apa, ini tanaman apa yang cocok gitu. Saya lihatin di waktu di NTT itu saya lihatin. Oh ini masih bisa. Kalau masih ada pohon-pohon yang begitu rimbun, wah ini berarti masih bisa. Ada air sebenarnya. Cuman ini memang susah. Kalau dibuat tanah perkebunan ini susah. Ini butuh uang yang banyak. Tapi bisa. Tapi butuh uang yang begitu banyak untuk menghancurkan batu-batu karang itu. Untuk menghancurkan batu-batu karang itu menjadi tanah. Untuk menjadi kerikil gitu kecil, kemudian dicampur tanah. Tapi bagaimana bawahnya? Itu kalau orang pertanian harus campur dengan orang orang bangunan. Jadi supaya tanahnya nggak gampang, airnya nggak gampang turun. Bagaimana caranya? Bisa aja dipakai terpal atau bisa aja tanah itu dibuat tanah liat di bawahnya. Jadi begitu keras baru kasih tanah. Jadi nggak gampang poros. Tapi sekali lagi saudara-saudara, kalau hati kita seperti tanah yang berbatu-batu ini, berarti ada yang harus begitu keras. Ada yang begitu keras di dalam hati kita, yang bahkan Tuhan aja nggak bisa. Firman itu tidak akan bertumbuh. Dia cuman tumbuh sedikit. Pernah tahu Gunung Kidul nggak Bapak Ibu Saudara juga? Kalau Gunung Kidul itu di Jogja sana, dekat Jogja. Di Jogja. Itu juga tanahnya batu karang. Mahasiswa banyak yang KKN di sana. Kan sekarang lagi ngetren, ayo mahasiswa tuh suruh KKN di Papua itu. Nah, itu yang lagi ngetren kan. Udah gak usah banyak bacot katanya. KKN aja di Papua coba gitu. Itu lagi FYP itu. Coba KKN yang memang di daerah-daerah yang memerlukannya. Kalau kita lihat di Papua lagi, di Gunung Kidul sama seperti di NTT. Ini cuman kalau di Gunung Kidul itu yang saya tahu, walaupun tanahnya poros, walaupun tanahnya begitu batu-batu, tapi dia berkapur. Jadi batu karang tapi ada kapurnya, jadi masih bisa tahan sedikit. Tapi tetap aja kalau musim kemarau susah itu. Airnya susah. Kalau benih jatuh di bebatuan, akarnya tidak sampai ke tanah. Pada akhirnya benih itu akan mati karena kurang air, karena kurang nutrisi. Dia kan benih itu kan enggak langsung akarnya langsung panjang cuing gitu kan, enggak. Benih itu kan pasti dari kecil itu. Bapak Ibu Saudara pernah coba nanam cambah enggak sih?
waktu SD atau SMP atau SMA kan pernah percobaan apa? Toge, tambah lagi bahasa Indonesianya toge. Pernah nyoba enggak? Pernah kan? 1 hari aja dia udah tumbuh kan? Ya keluar akarnya, 2 hari udah panjang, 3 hari udah mulai panjang itu. Saya paling senang dulu tuh kalau itu nanam, bukan toge sih waktu itu, nanam jagung. Saya pikir jagung itu terus tumbuh gede kan, saya taruh di tempat yang gelap lagi, supaya kan biar tumbuh. Tapi cuma berapa hari layu mati. Ya karena memang gak ditaruh di tanah, cuma ditaruh di pot kecil gitu kan, saking senangnya waktu SD dulu. Tanah yang berbatu, apalagi yang berbatu, dia cuma akarnya sedikit. Kalau firman itu jatuh pada hati kita yang seperti batu yang keras, begitu keras. Firman itu tidak akan pernah bertumbuh. Kita berkata, ya dan amin. Yes, saya percaya firman itu untuk saya. Ya, saya yakin Tuhan memberikan kemenangan kepada saya. Saya yakin Tuhan memberi kesembuhan kepada saya. Tuhan memberikan pemulihan kepada saya pada hari ini. Ya, saya yakin. Tapi begitu keluar, woi, kamu ngapain woi, woi. Udah bentak-bentak, udah saya nggak mau keluarin itu sih kebun binatang. Oh, bisa. Semut lu. Kutu lu. Daripada kebun binatang yang lain, semut aja. Baru keluar dari gereja, sudah hilang. Itu baru keluar dari gereja. Apalagi hari Senin, hari Senin sampai hari Sabtu. Wah, tambah lagi itu. Batunya keluar semua. Wah, ini saya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir dulu saya orang yang sabar. Saya pikir dulu orang yang enggak pemarah. Saya pikir saya orang yang gampang mengampuni. Saya pikir itu. Kan saya pikir. Tapi benar Bapak Ibu Saudara. Dari SD, SMP, SMA. Setiap saya berantem sama sama teman. Kalau dia datang pasti saya ampuni. Saya minta maaf juga. Saya maafin. Saya minta maaf ya. Dia walaupun dia yang datang duluan, saya minta maaf. Iya, saya maafin kamu. Saya pikir kan sudah, waduh. Padahal dia yang bikin ini saya nih luka, hidung saya berdarah. Tapi ketika dia mengulurkan tangan minta maaf, saya maafin. Saya pikir saya itu, waduh saya paling orang sabar nih. Saya pikir seperti itu. Tapi ketika ada orang, ketika ada orang coba menipu saya, aduh rasanya itu kalau ketemu gua gejek-gejek loh, gua injek-injek, gua pukul dulu. Padahal itu sahabat saya. Tapi ketika dia menipu sedikit saja, menipu saya, rasanya sudah aku hajar aja nih. Padahal sahabat saya, sahabat pelayanan saya lagi itu. Bukan di sini ya. Dulu. Bukan di sini. Dulu waktu masih kuliah. Sahabat pelayanan saya tapi dia mau menipu saya. Kadang-kadang orang yang terdekat itu yang akan memperlihatkan hati kita itu seperti apa sih? Benar gak? Hati saya itu seperti apa sih? Saya harus cepat-cepat nih. Tanah yang berbatu, jangan biarkan kekerasan hati itu yang membuat firman itu tidak bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu Saudara, bukan gunung yang tinggi atau yang keras yang dapat menghalangi kita untuk menerima tanah perjanjian. Bukan padang gurun yang panas yang dapat menghambat kita untuk menerima tanah perjanjian. Bukan juga lautan yang lebar dan dalam yang bisa
memisahkanmu dengan tanah perjanjian. Padang gurun mereka harus lewati. Gunung-gunung yang keras mereka harus lewati. Lautan mereka harus lewati. Benar enggak? Tidak bisa menghambati mereka untuk masuk tanah perjanjian. Benar enggak? Tapi apa yang menghambati? Apa yang menghambati kita masuk tanah perjanjian kita? Itu adalah hati kita sendiri. Hati Anda dan saya yang bisa menghambati untuk kita masuk tanah perjanjian. Hati yang menggerutu. Hati yang mau-maunya sendiri. Itu yang tidak bisa membuat mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Satu generasi yang suka menggerutu, satu generasi yang suka memberontak, tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kalau kita tadi dengar khotbahnya. Karena hati mereka. Lewati padang gurun, Tuhan memberikan apa? Tiang awan, tiang api. Kurang makan apa? Roti manis dikasih, mana? Dari surga. Dari surga Bapak Ibu Saudara. Langsung dari surga. Bangsa mana yang diberi roti dari surga? Gak ada. Cuma bangsa Israel. Begitu sayangnya Tuhan itu. Ketika mereka di gunung batu. Tuhan kasih air, keluarin air. Ketika mereka menghadapi lautan yang dalam, laut Eberau, waduh. Gak mungkin saya bisa lewati. Tapi Tuhan lewati. Berikan jalan. Tapi kenapa mereka tidak bisa masuk? Satu generasi itu. Hanya 2 yang bisa. Hanya 2 ya. 3. Nah, tadi 3 kan, bukan 2. Musa. Walaupun Musa itu cuma melihat saja. Tapi dia udah tahu ini loh janji Tuhan. Mereka yang berbeda, hatinya yang berbeda. Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau kita memiliki ada batu-batu di dalam kehidupan kita. Yang kita tidak sadar. Jangan juga ada batu ginjal. Sakit. Benar. Karena banyak apa? Banyak minuman yang bersoda yang tidak sehat. Kita makan makanan yang tidak sehat akhirnya. Minuman yang tidak sehat akhirnya buat ginjal di dalam kita. Itu sakit banget. Apalagi lebih sakit mana? Bapak Ibu Saudara pikirkan. Sakit batu ginjal atau sakit hati? Ayo mana? Semua sakit Bapak Ibu Saudara. Enggak enak. Batu ginjal juga siapa yang enak? Enggak mau lah saya juga. Semua sakit enggak mau. Gitu. Kita harus keluarkan batu-batu itu. Amin. Prosesnya itu tidak mudah. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tadi kan saya bilang gunung batu aja bisa kita lewati. Gurun pasir bisa dilewati. Lautan yang begitu dalam Tuhan bisa lewati. Tapi ingat, hati itu siapa yang tahu? Hanya Tuhan. Anda dan saya dan Tuhan. Ya. So, apapun juga yang ada di dalam diri kita, batu-batu ya apa yang Tuhan yang menghambati saya untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, untuk dipakai lebih Tuhan. Apa Tuhan? Tanya Tuhan. Kalau batu itu biasanya kalau batu yang besar kan kelihatan ya. Kalau batu yang kecil itu enggak kelihatan biasanya. Tadi saya bilang batu ginjal itu enggak kelihatan. Iya kan harus di ronsen. Batu-batu yang kecil itu yang tidak kelihatan di dalam kita, yang membuat kadang-kadang itu yang menghambati kita. Cuman gara-gara menggerutu. Bayangin Bapak Ibu Saudara, cuman karena menggerutu tidak bisa masuk. Bayangin. Kejam ya Tuhan ya? Enggak. Menggerutu karena mereka apa? Merontak terhadap Tuhan. Mereka tidak percaya. Tuhan sudah memperlihatkan, kamu keluar dari Mesir, kamu dapat
aduh gampang sekali dapat emas, dapat ini. Ya benar gak? Lihat 10 tulah. Mereka makan mana, aduh dari surga. Gak kurang apa, ya ampun. Gerutu. Kurang firman apa yang diberikan kepada hamba, apa diberikan oleh hamba Tuhan kita? Kurang apa? Tapi kita tetap menggerutu. Kadang-kadang yang kecil-kecil yang tidak kita sadari, itu yang membuat kita akhirnya hilang. Hilang iman kita, dibilang murtad. Saya nggak akan murtad Tuhan. Siapa yang percaya di antara Bapak Ibu Saudara? Saya nggak akan murtad Tuhan. Siapa yang berani mengatakan saya tidak akan murtad? Kalau iman Bapak Ibu Saudara cuman seperti yang di batu ini, di firman itu, jangan harap. Dikasih uang 1 miliar, mau nggak kamu tinggalkan imanmu? Oh nggak akan. 100 miliar, pikir-pikir dulu. 1 T, oke. Itu yang ekstrim to ekstrim ya, maksudnya saya bilang itu ekstrim. Tapi yang paling gampang apa coba? Paling gampang, aduh Tuhan, jangan ambil dia dari saya Tuhan. Pokoknya saya mau dekat dia Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan. Hamba Tuhan sudah mengatakan jangan. Tapi bilang, enggak Tuhan, gue udah cin. Gue udah cin, gak bisa Tuhan. Hati-hati. Anak-anak muda terutama. Enggak, saya gak mungkin ke Anang. Saya gak mungkin pastor. Ujian itu pasti datang. Iya, saya gak akan takut-takutin. Tapi benar, ujian itu pasti datang. Dan kalau kalian masih muda, berani ngambil keputusan. Tuhan saya pegang engkau. Tuhan sendiri nyatakan kuasanya kepadamu. Amin. Tanah semak duri. Lukas 8 ayat 14. Ini jawaban Tuhan Yesus. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, di dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Injil yang lain, di Injil Markus, di Injil Matius, ini juga diulang-ulang. Kan Injil ini adalah Injil sinopsis. Siapa yang pertama? Kalau menurut sejarah, Markus yang pertama. Kemudian Matius. Tapi kenapa kok Matius yang didawal? Karena orang Yahudi itu lebih mendahulukan ini. Apa sih namanya? Silsilah. Orang Yahudi itu seperti itu. Patriarh, silsilah. Itu lebih penting. Makanya Matius, Markus, Lukas. Lukas bukan orang Yahudi asli. Tapi dia menuliskan kitab ini. Berarti suatu yang penting. Tujuan mereka dituliskan itu beda-beda. Matius, Markus ditujukan kepada orang Yahudi. Tapi Injil Lukas ditujukan kepada orang non-Yahudi. Kepada Theophilus. Nah kalau lihat di Kisah Para Rasul. Kalau baca kita kadang-kadang cepat-cepat. Kalau kita baca pelan-pelan, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini. Benar enggak? Itu kalau belajar Bapak Ibu Saudara. Kalau mau belajar, kalau nggak mau belajar ya bacanya cepet-cepet aja. Nggak tahu maksudnya apa. Kembali lagi kepada tanah yang semak duri. Tahukah saudara bahwa semak duri yang kecil kalau dibiarkan akan tumbuh liar, akan menjalar kemana-mana dan membunuh secara perlahan tanaman pokoknya. Kalau dibiarkan, itu semak duri itu pertama dari kecil. Kan kalau orang mau tanami sesuatu kan semuanya dibersihin dulu kan. Kalau di Indonesia kita nggak lihat banyak yang kayak di Israel, maksudnya tanah-tanah berbatu inilah. Tapi kebanyakan tanah-tanah yang bagus lah. Tanah yang kebanyakan sebenarnya lebih banyak ke tanah semak-semak gitu.
Dari hutan akhirnya dibuka, itu jadi kebanyakan banyak tanah yang bersemak durian nanti. Kalau dibiarin aja. Tanaman-tanaman yang liar, yang kecil-kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita di perkebunan yang ini, kalau saya ambil seperti yang di bangsa Israel sendiri, yaitu anggur, perkebunan anggur. Saya suka sekali melihat di YouTube itu tentang bagaimana bertani tentang anggur. Kenapa tanah itu harus mereka bersihkan? Karena tanah semak berduri itu yang kecil-kecil, kalau dibiarkan, itu akan tumbuh terus. Dia akan menjalar ke pokok anggurnya itu, ke pohon anggurnya. Sehingga pohon anggurnya itu tidak bisa berbuah banyak. Nah, kalau di Indonesia saya sendiri, bapak saya nanam sendiri itu jeruk. Kalau semak-semak duri itu, semak-semak itu dibiarkan. Kalau semak-semak itu dibiarkan, pohon jeruknya itu akan rusak. Pohon jeruknya itu tidak akan berbuah dengan bagus, dengan manis. Karena nutrisinya itu diambil oleh semak duri itu. Semak duri yang kecil-kecil itu kalau dibiarkan menjadi besar. Hal-hal kecil yang menyakiti hati kita. Yang kecil yang menyakiti kita, hati kita. Entah itu suami istri, entah itu kakak adik, entah itu sama saudara. Yang kecil. Burung emprit cuma satu yang kecil. Kalau cuma satu aja makanin padi itu saya paling cuma satu, apa sih namanya, helai. Yang kecil ya paling cuma satu helai. Coba kalau teman-temannya ikut, jutaan itu ikut. Pernah lihat enggak Bapak Ibu Saudara? Burung begitu banyak gitu. Coba lihat di YouTube aja deh. Paling gampang lihat di YouTube. Kalau datang itu ribuan, jutaan. Dia bikin formasi apa, tiba-tiba zoom, habis itu. Karena yang kecil yang dibiarkan. Sakit hati kita yang kecil-kecil, yang kita biarkan. Ini dibilang apa tadi? Dibilang mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kekhawatiran apa? Oh saya pastor, saya nggak akan khawatir sandang pangan seperti Tuhan Yesus katakan. Saya nggak khawatir apa yang saya makan, apa yang saya minum. Saya nggak khawatir apa yang saya pakai. Saya nggak khawatir pastor. Saya nggak khawatir kanang. Itu nggak khawatir. Tapi ketika tidak dihargai. Gua lihat mukanya aja, sebel banget ini. Jijai gua. Aduh, kekhawatiran, hal-hal yang kecil tidak dihargai saja. Enak saya lihatnya. Pokoknya saya dilempar misi kemana, dilempar. Diutus misi kemana, diutus misi kemana-mana. Saya melayani orang sini, saya melayani rumah sakit, saya melayani ini, boleh. Tapi jangan sama dia. Kalau sakit yang kecil itu tadi, sakit cuma gak dihargai aja. Sampai lihat wajahnya aja udah enek. Benar gak? Cuman kecil gak dihargai aja. Misalnya pinjem pulpen gak dikembaliin aja. Waduh. Nih, si tukang ngambil pulpen. Untung di kantor kita tidak ada itu. Lautan akan kuseberangi, gunung-gunung akan kudaki. Tapi kalau ada dia, mendingan gua gak ikut. Aku gak sudi Tuhan. Aku jijik lihat wajahnya Tuhan. Gak akan Tuhan. Lautan ku seberangi, gunung-gunung akan kudaki. Tapi kalau ada dia, no way. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran yang kecil itu yang kadang remeh, itu yang menghambati kita. Kalau dibiarkan, tadi apa sih namanya? Dia akan menjalar terus dan mengikat hati kita. Dan kita tidak mau. Kalau udah orang kuciwa. Kuciwa. Kalau udah kuciwa, susah. Hati yang apa sih namanya? Hati yang kecewa, siapa obatnya apa?
Kalau sakit gigi bisa dikasih obat, tapi kalau hati yang kecewa dia apa? Kalau enggak tinggal dalam Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Pernah enggak sih kadang merasakan kecewa banget? Pernah lah. Masa enggak pernah? Ada. Tanah yang keempat, oh puji Tuhan, tanah yang terakhir, tanah yang subur. Matius 14 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Serta berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Di Markus 4 ayat 20 itu sama juga. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik, ia yang mendengarnya dan menyambut firman itu lalu berbuah. Dan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kalau Markus tadi. Di Matius. Kalau di Lukas ini ditambah ketekunan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak Ibu Saudara, walaupun Bapak Ibu Saudara itu adalah tanah yang subur, tetap harus kita bajak tanah itu. Harus kita bersihkan tanah itu. Benar enggak? Kalau Bapak Ibu Saudara seorang petani itu ya, kalau coba tanah itu subur, wah pasti menghasilkan. Saya tanam, tadi saya bilang tanam jeruk, sudah dibiarin aja. Buah enggak? Buah tetap, tapi sedikit. Habis itu mati. Kalau enggak dirawat, sama aja Bapak Ibu Saudara. Seperti tanah yang di semak duri itu, atau berbatu-batu. Pada akhirnya mati. Tanah yang subur pun harus dibajak, harus diberikan nutrisi yang baik, harus dijaga. Kalau khotbah saya waktu itu jangan lengah. Jangan biarkan iblis itu menetap di hati kita, mengambil step di hati kita. Jangan biarkan rubah-rubah yang kecil itu mencuri dari kita. Hal-hal yang kecil itu, tanah yang subur itu harus terus diberikan nutrisi yang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Benar enggak? Jangan harap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa melewati setiap masalah, kalau cuman berdoa, waktu makan aja. Waktu mau tidur saja. Tapi enggak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan, kau tidak baik Tuhan. Bukankah saya mendengarkan firman-Mu Tuhan? Dengerin aja. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan, pada akhirnya tanah yang subur itu juga harus dikerjakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus dikerjakan. Bukan enak-enak, bukan leha-leha. Gue pasti selamat. Yakin. Gue pasti selamat ini. Yakin gak? Orang gunung-gunung gue hadapi. Lautan ku seberangi. Tapi kalau ada dia, enak gue. Yakin. Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih Tuhan Yesus mengambil khotbah ini tentang tanah ini? Untuk membuat orang Farisi malu? Untuk membuat orang Saduki malu? Untuk membuat orang ahli-ahli Taurat itu malu, mempermalukan mereka? Tidak. Memang Tuhan singgung mereka. Memang Tuhan singgung kita pada hari ini. Engkau hatimu yang mana? Pinggir jalan gak? Kalau dengarnya cuma nguang, beli. Oh yes, amin, habis itu lupa. Kalau masih ada, gue enek sama dia. Tuhan singgung pada hari ini. Tapi tujuannya apa? Untuk mempermalukan Bapak Ibu Saudara dan saya? Tidak. Tapi Tuhan lihat, Tuhan memberikan janji kasihnya itu. Di Yohanes, ayat apalan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti untuk semua orang. Berarti untuk semua orang yang mendengar pada saat itu. Berarti untuk semua orang yang mendengar pada saat ini. Kasih Allah ditunjukkan. Hatimu seperti ini. Supaya kita sadar. Hatimu seperti ini Anang. Supaya saya sadar dan kembali kepada Allah. Amin. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkhotbah itu bukan untuk menyakiti hati mereka. Untuk menyakiti orang pendengarnya. Tapi Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Untuk apa kalau gitu? Tuhan mati di kayu salib. Lewat bangsa Israel, bangsa yang begitu bebal. Bangsa yang begitu keras, sudah melihat semuanya tapi tidak mau mendengarkannya. Berkali-kali nabinya diberikan tapi tidak mau. Bahkan anaknya yang tunggal, mereka harus bunuh. Tapi tetap aja Tuhan begitu, tidak pernah menyerah. Demikian juga Tuhan dalam bagi kita. Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Sekeras apapun hati Anda dan saya, di pinggir jalan atau semak duri apapun, Tuhan mau singkirkan itu semua. Amin. Tuhan mau menjadi tanah yang subur. Tuhan mau kita terikat kepadanya. Hanya tertarik kepadanya. Tuhan mau kita menerima kehidupan yang kekal. Tuhan mau supaya kita berkelimpahan. Tuhan tidak pernah jahat. Hanya kadang-kadang kita berpikir Tuhan itu tidak adil. Tapi sekali lagi, kasih-Nya itu adil kepada semua orang. Amin. Kasih-Nya itu tidak berkesudahan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika firman ini disampaikan, kita disadarkan, hati saya seperti ini Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama kembali kepada Tuhan, kepada jalan yang benar itu. Amin. Saya tutup khotbah ini, kita mari berdoa. Mari kita berdiri sama-sama, kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Engkau tidak memandang hati kami Tuhan, seperti apa Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan di dalam kami Tuhan. Hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, dan kami mohon ampun Tuhan, atas setiap dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Ampuni hati kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Dan kami terima janji-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan kepada kami pada hari ini Tuhan. Untuk menguatkan kami lebih lagi Tuhan. Untuk meneguhkan firman-Mu lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu saja Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu saja Tuhan yang menuntun kami Tuhan, membimbing kami Tuhan. Ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ini kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, supaya nama-Mu saja dipermuliakan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami kembalikan segala pujian kami, segala hormat kami, hanya bagi satu nama, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin.